Jadi ada cerita ini. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, habrul ummah, dijuluki sebagai sumber ilmunya ummah, dijuluki sebagai turjumanul Quran, sang penafsir Al-Quran paling otoritatif. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW. Dia junior, karena ketika Rasulullah wafat usianya baru 10-an tahun. Oh, ya. Ada sahabat junior lain yang ketika Rasulullah wafat usianya baru sekitar 14 atau 15 tahun. Lebih tua dikit. Lebih tua dikit. Namanya Zaid bin Thabit. Ah iya. Asli Madinah. Zaid bin Thabit adalah sahabat jenius, mempelajari bahasa Ibrani lengkap sampai dari peribahasa-peribahasanya, kata-kata sehari-harinya, sampai dagelan-dagelannya, jok-joknya, tahu dalam 14 hari. Ngerian. Ini dua ulama di kalangan sahabat yang sangat dihormati. Mereka beda pendapat soal waris. Zaid bin Thabit berpendapat begini, kalau bagian cucu ketika tidak ada anak adalah sama dengan bagian anak, maka kebalik. Kalau bagian kakek, ketika tidak ada bapak adalah sama dengan bagian bapak, maka bagian cucu ketika tidak ada anak adalah sama dengan bagian anak. Ya, jadi lengkap. Ya. Kata Ibnu Abbas, ana ubahiluhu, aku nggak terima, aku mau bermubahalah sama Zaid. Gimana dia bisa menganalogikan hal seperti itu padahal tidak sama keadaannya? Jumlah bapak ke kakek itu tertentu, pasti satu. Jumlah anak ke cucu itu tidak tertentu, bisa banyak banget. Kok ini bisa dianalogikan ke sana? Kalau jumlah bagian untuk kakek ketika tidak ada bapak adalah sama dengan bagian bapak, kata Zaid, maka bagian cucu ketika tidak ada anak adalah sama bagian dengan anak. Padahal jumlah belum tentu sama. Jumlahnya nggak sama. Kata Ibnu Abbas, nggak bisa begini. Lalu ada kejadian. Apa tuh? Saudaranya Ibnu Abbas, kerabatnya Ibnu Abbas meninggal dunia. Ketika mau membagi warisnya, maka terjadi persoalan, yaitu harus pilih mau pendapat Ibnu Abbas atau pendapat Zaid bin Thabit. Gimana? Nah, ini saudaranya Ibnu Abbas meninggal. Ketika warisannya mau dibagi, harus milih mau pendapat Ibnu Abbas atau pendapat Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas kemudian bilang, almarhum selama hidupnya ngajinya ke Zaid bin Thabit, jarang-jarang datang ke majelis saya. Ini unik banget ini. Maka kata Ibnu Abbas, panggillah Zaid bin Thabit ke sini untuk menghitungkan warisnya. Beliau begitu? Karena dia tahu, karena Ibnu Abbas tahu, ini selama hidupnya ngajinya lebih banyak ke Zaid bin Thabit daripada ke saya. Masya Allah. Maka panggillah Zaid bin Thabit untuk menghitung warisnya. Zaid bin Thabit datang, dihitungkan warisnya. Karena Zaid bin Thabit tahu ini adalah saudaranya Ibnu Abbas, Zaid ngitungnya pakai pendapat Ibnu Abbas. Allahu Akbar, ini keren banget. Pakai pendapatnya Ibnu Abbas. Maka begitu selesai dihitung, Ibnu Abbasnya terenyuh. Dia langsung, begitu Zaid bin Thabit naik ke bagalnya, keledainya, Ibnu Abbas langsung pegang tali kekang keledai Zaid. Dia tuntun, saya akan antar Anda pulang sampai ke rumah. Masya Allah. Apa-apaan ini wahai putra paman Rasulullah, jangan begitu, aku malu. Masa aku naik bagalku, aku naik keledaiku, engkau nuntun berjalan kaki ke rumahku? Enggak, aku enggak bisa terima itu. Kata Ibnu Abbas, hadza ma amara Nabi Rasulullah SAW bi ulama'ina. Inilah yang diperintahkan Rasulullah kepada kami, kepada para ulama kami. Zaid balas, wahai putra paman Rasulullah, kalau begitu coba perlihatkan tanganmu. Maka Ibnu Abbas memperlihatkan tangannya. Oleh Zaid dipegang, dicium, dikecup. Kemudian Ibnu Abbas tanya, apa ini wahai sahabat Rasulullah yang alim? Kata Zaid, inilah yang diperintahkan Rasulullah kepada kami tentang ahli bait beliau. Haru kan ya? Jadi kayak beginilah ulama-ulama ketika berbeda. Kita berbeda, terus bikin vlog. kita berbeda. Vlognya bahasnya detail lagi. Ustadz Fulan di menit ke-21 detik ke-15 mengatakan begini. Ini adalah pendapat yang batil. Aduh, parah.
Gitu ya. Oh, Masya Allah. Jangan. Ini luar biasa ya. Jadi memang para imam dan para guru dahulu tuh berbeda, tapi Insya Allah. hatinya luas.